Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa sama saya Eri Kalim. Hari ini aku mau sedikit berbagi, sedikit memperlihatkan kepada teman-teman kerja aku yang di Hongkong ini ya. Aku menjaga Simba, dan Simba aku ini umur 95 tahun, 94-95, dan beliau ini umurnya sudah sepuh dan juga keadaannya juga sudah sangat lumayan parah ya, karena beliau sudah nggak bisa bergerak, nggak bisa selonjor, tangan dan kakinya nggak bisa diluruskan. Jadi saya tidak bisa membawa beliau untuk mandi ke kamar mandi, jadi ya harus cuman dielap pakai handuk basah gitu, dilap seluruh tubuh, dikeramasin juga semuanya di kasur, nggak bisa kemana-mana. Dan juga Simbah ini udah nggak bisa makan ya, tenggorokannya sudah menyempit, jadi beliau memakai selang dan hanya mengonsumsi susu sehari 4 kali minum susu ya teman-teman ya. Dan selang ini pun yang memasang adalah suster. Saya nggak berani karena terlalu berisiko, cuman menemani beliau aja saya ngeri, kayak dicek kayak gitu teman-teman ya. Waktu masang selangnya itu, kalau nggak tepat posisi nggak bisa, jadinya malah berbahaya ya. Karena masalah selang ini harus orang yang benar-benar pengalaman dari pihak medis rumah sakit, suster terutama. 4 minggu sekali, 28 hari sekali itu ganti selang, atau paling lama ya, kalau paling cepat mungkin kalau posisi selangnya nggak pas atau ketarik atau lepas, harus telepon ambulan atau telepon pihak medis untuk datang. Kalau tengah malam ya harus dibawa ke rumah sakit sendiri, capeknya di situ, nggak peduli berapa jam berapapun. Nah ini sekarang aku mau ganti perekatnya ada di hidung itu, biar nggak, karena beliau kan nggak mandi nggak apa, cuman dilap, jadi wajahnya pun berminyak. Kalau berminyak, lakbannya yang di hidung itu akan menjadi kendor dan kemungkinan bisa lepas, jadi harus rajin dibersihkan saat berminyak kayak gini. Dan ini juga membersihkan hidungnya, karena biasanya juga ada upil, karena kamarnya itu kamar Simbah itu selalu ber-AC, jadi harus selalu ber-AC karena Simbah itu selalu berkeringat, nggak tahu kenapa ya. Padahal ini musim udah mulai dingin loh. Aku sendiri aja biasanya yang masih muda kayak gitu, orang yang musim muda tuh ngerasa dingin, tapi beliau merasa tetap aja selalu berkeringat. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami atau melihat kasus seperti ini, kenapa orang tua seperti beliau ini selalu berkeringat, padahal beliau nggak bergerak, nggak, selalu tidur. Selimut pun saya nggak memakai selimut yang tebal ya kadangnya. Jadi saya harus selalu menyalakan AC. Kalau menyalakan AC terlalu banyak itu hidung kering, mulut kering, dan akan menimbulkan darah. Biasanya aku membersihkan hidungnya itu kayak upilnya itu ada darahnya gitu, kayak darah keringnya gitu. Nggak baik sebenarnya, terlalu kayak kita sendiri aja yang muda, kalau musim dingin itu kan kadang kita mengalami ya, ada yang nggak kuat dengan cuaca dingin itu, mimisan atau tangan pecah-pecah itu. Tapi nenek kondisinya itu selalu berkeringat, jadi dingin kamarnya tetap saya nyalain AC kalau nggak berkeringat semuanya. Dan kalau berkeringat semuanya itu menyebabkan sering luka, terutama karena beliau ini kondisinya nggak bisa, tangan nggak bisa lurus, kaki nggak bisa lurus, itu menjadi ketiak
sama pergelangan apa siku itu yang depan itu ditekuk kayak gini kan, jadi nggak pernah ada udara, berkeringat, dan dia akan seperti membusuk. Saya pernah mengalami waktu di tangan, di jari-jarinya itu nggak pernah saya kasih itu semacam kasa itu. Sekarang kan di jari-jari beliau aku kasih kasa putih-putih itu sebagai pembatas antara jari satu dan jari kedua, karena kalau kulit ketemu kulitnya Simbah itu kayak seperti membusuk, dia lembab dan menempel dan membusuk, padahal orangnya masih, kalau lagi ini kadang beliau matanya terbuka, kadang juga aku godain gitu, kadang marah kayak gitu, aku sengaja godain gitu. Dan ini selangnya udah selesai, saya pasang kembali perekatnya dan saya taruh di atas keningnya itu, biar apa, biar nggak lepas dan takutnya tercekik. Kalau karena tali selangnya ini panjang, jadi saya biarkan seperti itu dan tetap posisi di atas teman-teman ya. Nah ini dia. Sekarang kita lihat tangannya beliau ini, di jari-jarinya itu sengaja saya kasih handuk. Karena apa? Karena tangan beliau nggak bisa mekar sendiri kayak kita, jadi biar nggak membusuk saya kasih seperti itu. Dan kalau ada handuknya gitu dan kukunya nggak menusuk ke dalam daging kita sendiri, karena saya nggak setiap hari memotong kuku. Jadi kukunya kan setiap manusia itu kan kuku dan rambut itu kan tetap tumbuh walaupun usianya berapa, kuku sama rambut itu kan tetap tumbuh. Jadi aku kasih handuk seperti itu biar saat kukunya tumbuh itu tidak menusuk ke daging, kalau nggak rusak. Mohon maaf, ini saya ganti baju dulu buat Simbah ya, buat ganti baju, dilap, dan sambil saya cek ini ketiaknya sama bagian-bagian yang terselimut, yang mungkin di punggung. Biasanya punggung Simbah itu luka, terdapat karena posisi beliau selalu tidur, jadi mungkin engep kali ya, berkeringat itu sering kayak kita kalau terkena percikan api itu kan melepuh, yang di dalamnya itu kayak kulitnya itu melembung dan di dalamnya ada air. Dan nggak tahu kenapa Simbah ini itu pundaknya itu terlihat biru kosong, itu nggak tahu kenapa ya teman-teman, dia sering kayak gitu. Ada tangan atau pahanya itu terlihat kosong. Nah itu ketiak Simbah ini juga kan sering merah. Selain kalau aku silap itu, aku pasti kasih kembali kain-kain putih itu, kasa kayak gitu, biar apa, biar kulitnya nggak menempel dan nggak membusuk. Kadang saya nggak tahu teman-teman, melihat nenek seperti ini sangat kasihan. Saya menjaga nenek ini sudah 8 tahun lebih, dari beliau masih sehat, masih bisa makan sendiri, jalan sendiri, mandi sendiri, semuanya sendiri. Saya cuma menemani beliau jalan-jalan, duduk di taman, ngobrol sama orang tua lainnya kayak gitu. Dan hingga sekarang beliau keadaannya sudah sangat seperti ini. Sangat kasihan, benar-benar kasihan kalau seperti ini. Dan saya nggak tega, saya pengen pulang tapi saya nggak tega dengan keadaannya seperti ini. Nah ini saya pasang kembali kasa di ketiaknya biar nggak berkeringat dan nggak luka. Sekali lagi ya teman-teman, punggungnya juga. Nah, sekarang ganti baju, sebelah kiri ketiaknya juga, kanan kiri aku pasangin. Ada teman-teman yang mungkin menjaga orang tua seperti saya, cuma lap-lap. Simbah ini saya lap setiap hari ya teman-teman, jadi ya kadang sehari 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, tergantung, karena sekarang saya ada jaga anak kecil juga, jadi sedikit kerjaan semakin banyak kan, nggak sempet.
jadi cuman dibersihin ini. Kalau beliau nggak berkeringat banget ya bisa 2-3 hari sekali, males ya. Nah kalian lihat itu teman-teman, merah dan juga sampai lengket kayak gitu kalau enggak dikasih. Itu pun dikasih kasa loh, kalau enggak tuh entahlah apa jadinya. Tuh ketiaknya tuh merah banget, membekas karena ketiak, daging di ketiak itu lengannya itu sama daging yang lain tuh menempel. Kasihan banget teman-teman, sedih kalau ngeliat kayak gini tuh. Saya menjaga nenek sudah 8 tahun lebih, jadi saya menganggap beliau itu udah kayak orang tua saya sendiri teman-teman, karena saya juga udah nggak punya orang tua. Ibu saya baru saja meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Soal usia kita nggak tahu ya teman-teman, umur nggak menjamin. Simbah saya sekarang 95 tahun, sedang ibu saya mungkin sekitaran 60, aku lupa, nggak tahu usianya. Nah sekarang membantu beliau untuk ganti baju, dan habis ini mengganti beliau pampers. Ganti baju dulu sih mbak. Oke, sekarang persiapan untuk ganti pampers teman-teman. Jadi harus pakai sarung kayak mau mutilasi. Nah mohon maaf ya teman-teman, mungkin videonya sedikit gimana gitu, tapi nggak apa-apa kok. Tuh masih simbahku sekarang lagi melek nih, kelihatan kan kalau lagi matanya kedua matanya itu terbuka, terkadang buka sebelah, kadang yang satunya merem. Nggak tahu, kayak mungkin lengket juga kali ya. Sungguh tragis, padahal orangnya beliau baik, sayang sama saya. Waktu masih sehat dulu, Simbah ini baik banget sama saya, sering ngasih uang jajan, sering ngajak makan. Kalau beli baju itu sering kapelan, beli baju, beliau sering beli baju kayak gitu. Beliau beli, dia juga beliin buat saya, sama kayak gitu, cuma beda warna. Cuman saya nggak pernah saya pakai, tapi saya terima karena mungkin saya jauh berbeda sama kayak bajunya Simbah. Terus juga teman-teman tahu kan kalau saya itu kalau libur mungkin pakai celana robek kayak gitu. Dulu Simbah tuh sering mau ngejahit celana saya. Kalau enggak beliau tuh suruh saya memakai celananya beliau, dikasih pinjam katanya, kamu nggak punya celana ya, pakai celana aku ini katanya. Lucu Simbah. Kebanyakan Simbah kayak gitu kalau sama kayak nganggap kita ini bukan pembantu ya, udah kayak cucunya sendiri, jadi disayang. Beliau ngelihat kita nggak ini pasti diberi kayak gitu. Jadi yang penting kalau jaga orang tua itu kita selain sabar, kita juga harus sayang sama beliaunya ya teman-teman ya. Buat yang teman-teman yang nggak pernah menjaga, mungkin teman-teman di Indo, beginilah kami kerjanya di luar negeri itu, yang menjaga orang tua, menjaga manula. Kelihatannya mungkin yang kami perlihatkan cuma liburan atau nongkrong di taman sama teman-teman atau orang tua lainnya, itu karena kami nggak ingin memperlihatkan sesuatu yang buruk kepada keluarga. Kami cuma mau memperlihatkan kepada keluarga kalau kami baik-baik saja, tapi sebenarnya dibalik itu semua saat sibuk ya seperti ini. Tapi kerjaan saya banyak, tapi alhamdulillah beliau semua orangnya baik-baik. Jadi walaupun berat, ngejalaninya pun senang teman-teman ya. Dan apalagi yang bikin senang itu kalau tiap bulan gajian. Itu yang diharap. Apalagi di Indo sekarang, nggak cuma di Indo sih, di semua tempat, semua negara mungkin mencari nafkah itu semakin sulit. Jadi kembali ke niat kita awal, apapun kerjaannya, kalau kita niat kerja, lakukan dengan senang hati, nggak akan terasa berat teman-teman ya. Saya bukan ceramah, tapi saya mengatakan pada diri saya sendiri, kadang saya mengeluh, itu ternyata membuat beban saya semakin berat. Jadi ya
saya nikmatin aja, saya mengeluh juga nggak ada yang peduli kok. Jadi ya berjuang dari hati sendiri, tetap berjuang, tetap semangat, angkat. Nah ya mbak ya. Nah ini sekarang udah selesai pakai pampersnya, simbahnya diem, namanya dari tadi seperti itu kondisinya kan, nggak bergerak, cuman bergerak seperti itu, cuman nggak bisa memekarkan jarinya sendiri, cuma bergerak seperti itu, tapi semakin kuat. Dan di dadanya itu, maaf, mungkin di bawah payudara yang kiri itu ketek, dia sedekap seperti itu, kondisi tangannya itu membuat seperti ketindih di dadanya, seperti ketindih, jadi pun merah, jadi merah juga karena ketindih itu dan berkeringat, jadi ya semuanya luka. Dilap-lap seperti ini aja karena nenek nggak kotor, cuman kadang sering berkeringat. Ini tadi AC-nya dimatiin dulu, takutnya dingin karena saya juga merasa dingin. Kaki-kaki, celah-celah itu, dan nanti saya akan membersihkan kamarnya juga, ganti spray, dan saya harus mengangkat ke luar dulu teman-teman, ke kamar, ke tempat tidur saya, ke ruang tamu. Saya tidur di sofa teman-teman, nggak seperti yang di Indo, punya kamar sendiri, kasur sendiri yang luas. Di sini saya cuma kasur lipat, sofa lipat, dan saya bertahan seperti itu 8 tahun lebih teman-teman. Itu karena apa? Karena saya punya niat, saya punya tekad, semangat. Yuk persiapan angkat keluar. Oke, dan ini tempat tidur saya teman-teman, sofa saya yang bisa ditarik seperti ini, dan setiap orang pun bermain di sofa saya, di ranjang saya. Tempat tidur saya berantakan karena belum beberes. Oke, persiapan dulu, dan saya akan mengangkat simbah saya ini dari kamar keluar ya teman-teman, karena dari waktu masih saya dulu masih berat, sekarang udah tetap berat, tapi saya harus kuat walaupun itu berat. Sabar, ini adalah ujian. Oke, aku taruh seperti ini, takutnya selain kotor, mungkin takut simbah tiba-tiba, maaf, PAB mungkin, atau buang air kecil, nanti takutnya kotor. Jadi dikasih ini namanya apa ya kalau di Indo, kalau di sini namanya jongcin, apa namanya, kayak semacam perlak kayak gitu, cuman ini bisa tidak tembus air dan bisa langsung dibuang kalau kotor, jadi nggak perlu capek-capek nyuci. Oke, sekarang kita angkat 1, 2, 3. Oke, angkat. Kalian nggak nyangka kan kalau aku cuma tinggi 150, nggak ada, nggak genep 149, ngangkat nenek yang seperti ini. Udah kayak biasa kan teman-teman, saya udah ngangkat tiap hari, jadi berat. Kalau kalian teman-teman mungkin yang kerja cuma sampai jam 11 malam udah merasa itu berat, jangan sambat, jangan kebanyakan sambat teman-teman, masih banyak yang lebih berat. Nah ini saya pindah di sini, saya bersihin kamarnya dulu. Oke, saya mau ganti spraynya simbah dulu, cepet, nanti habis itu diangkat teman-teman, biar kalau udah bersih nenek pun tidurnya nyaman. Kamar yang beliau ini sekarang penuh barang-barang saya teman-teman, barang-barang saya. Dulu waktu masih sehat nggak mungkin. Nenek maunya kamarnya itu barang-barang beliau sendiri, banyak, mau tempat yang luas beliaunya. Dan ini perlak, ini juga perlak dari Indo teman-teman, saya sengaja beli buat simbah.
itu satu kotak itu adalah susunya Simbah Isokal HN. Ini minumnya Simbah yang setiap hari dikonsumsi melalui selang itu, teman-teman. Oke, sekarang udah ambil spray baru, kita bereskan dulu spraynya. Kasurnya Simbah ini berisi angin ya, teman-teman, jadi ringan. Dan kasurnya itu akan ada bergelembung, ada garis-garis itu kembali seperti gitu, dia akan bergelembung berpindah-pindah, jadi akan membuat semisal Simbah posisinya tidur lama kayak gitu nggak akan keras, karena akan berganti, bergeser kayak bergelombang gitu, kadang keras kadang empuk kayak gitu, teman-teman. Jadi nggak gampang buka, tapi kadang menurut aku ribet kalau nanti spray, bukan kalau nanti pampers itu sulit, aku lebih suka yang biasa. Tapi ini demi kebaikan Simbah, biar nggak sengsara juga. Ini rekomendasi dari rumah sakit, karena dulu waktu melihat punggung nenek luka, atau kebanyakan yang sering luka itu bagian di pantat, di tulang ekornya itu. Di situ kan kayak mungkin sedikit menonjol karena Simbah sudah nggak banyak daging, jadi semuanya tulang gitu, teman-teman. Jadi gampang luka, dan kalau di tulang kayak semisal kita luka di dengkul itu kan sulit sembuh ya, karena itu tadi di bagian tulang, jadi sulit untuk kering gitu. Dan posisi di pantat itu karena selain karena bagian tulang belakang, juga karena posisi di situ mungkin tertutup sama, maaf, karena Simbahnya mungkin BAB atau buang air kecil juga. Jadi apa namanya, teman-teman, itu kayak kenapa saya lupa itu, terungkap. Aku kayak orang apa sih, kadang mau ngejelasin kok susah bicaranya ya. Karena ada air kencing, dan jadi kayak perbannya itu mungkin basah, karena saat posisi kita libur gitu kan, anaknya itu kurang, kadang beberapa jam sekali itu baru inget ganti pampers atau terlalu lama gitu, karena majikan saya kadang kalau aku libur sibuk main mayong, atau kadang cucunya juga kayak gitu. Sekarang ada bayi juga, kurang begitu peduli, perhatiannya itu ya semakin berkurang, karena ya sudah punya kehidupan masing-masing, jadi semakin membuat saya sedih. Nah, ini saya kasih siutuk atau hand sanitizer ya, biar makin bersih. Saya lap-lap semuanya. Dan sekarang setelah ini persiapan untuk mengangkat Simbah. Oh, bantal saya belum, bantalnya Simbah belum tak kasih ini, belum diganti sarung bantal. Setelah ganti sarung bantal nanti diangkat lagi Simbahnya ke dalam. Bantalnya udah bertahun-tahun ini, bantal keramat, tapi mahal ini bantalnya Simbah, biarpun kayak gitu. Banyak iler banyak ilernya Simbah.
Dan ini saya kasih seperti ini mungkin biar selain nggak terlalu panas, kalau simbah kencing atau mungkin kadang kelupaan atau tiba-tiba maaf buang air kecilnya, buang air besarnya itu maaf mencret, jadi biar nggak kemana-mana. Oke, sekarang saya persiapkan air simbah dulu, sempar dulu menghalangi. Banyak banget ini nanti cuciannya, tapi cuciannya bakal aku laundry ya teman-teman. Kalau yang berat-berat seperti ini di laundry, mesin cuci saya nggak kuat nanti, dan lagi musim dingin itu jarang ada panas, kayak nggak kering-kering. Angkat itu di belakangnya, itu di punggung ada luka yang sudah saya ganti perban. Itu nggak apa-apa ya teman-teman, sering saya ganti sendiri. Jadi kalau ngelihat orang luka kayak gini kayaknya udah biasa kayak gitu. Jadi orang tua sering seperti ini, dan benar-benar harus kebal teman-teman. Tuh kakinya cuma buat gerak-gerak kayak gitu, cuman nggak bisa selonjor kaki dan tangannya, sangat kasihan. Oke teman-teman, Udah cantik. nah ini simbahnya udah cantik, udah wangi, dicium lagi. Beresin cucian. Sayang banget sama simbah. Nah, sekarang kita mau beresin kotor, selimut-selimut yang kotor jadi sama spray ini saya masukin kantong plastik dan akan saya kasih simbol. Saya kasih kepada majikan saya. Nah, saya kasih ke majikan saya biar di laundry. Kalau laundry saya kan nggak pusing, cucian banyak, cepet kering. Oke teman-teman, jam tuh udah selesai. Lain kali aku mau nyukur simbah. Tadi rambutnya simbah udah panjang, cuman ini bayinya bentar lagi udah mau bangun, jadi nggak ada waktu. Mungkin minggu depan saya mau nyukur simbah. Sekarang udah selesai, saya beresin ini dulu. Oke, siap-siap kita terus bibi. Simbah udah cantik, udah bersih. Cipu saya mah. Rambutnya udah panjang simbahnya, Saya tahu. Bahan saya tahu. jadi Apa? harus tadi dikeramas sama Thank you. dipotong. Thank you teman-teman. Oh iya, tadi belum dipasang itu sarung handuk di tangan beliau, dikasih pegang seperti ini. Kukunya kan nggak masuk ke daging langsung, jadi ada celah. Sangat menyedihkan. Entahlah mbah, cuman berharap Anda tidak terlalu sakit, tidak merasakan sakit. Sedih kan teman-teman? Ribet dan juga harus tatak. Nah, sekarang saya kasih celah-celah ini, jari-jarinya ini biar nggak lengket teman-teman, biar nggak rusak tangannya. Dan ini juga yang disikut itu, yang di depan itu juga saya kasih putih-putih itu, karena di situ pun juga merah karena tangannya nggak bisa selonjor. Teman-teman sendiri lihat kan, setiap tikungan-tikungan itu juga saya pasang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.